Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masuk kepada poin yang E, yaitu hukuman yang Allah telah tetapkan atas dosa yang dilakukan. Hukuman yang telah Allah tetapkan atas dosa yang dilakukan. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, di awal pembahasan kita sudah membahas dampak negatif daripada dosa. Maka di bab ini, tentunya ini adalah merupakan rangkuman secara singkat sebagai pengulangan dan penekanan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala agar jangan pernah kita menyepelekan yang namanya dosa. Karena dosa memberikan pengaruh dan tentunya akan mendatangkan hukuman. Dosa akan memberikan pengaruh negatif di dalam kehidupan kita di dunia, kehidupan kita di alam barzah, dan kehidupan kita di akhirat. Mesti dosa itu akan memberikan pengaruhnya, memberikan pengaruh yang negatif, pengaruh yang buruk dari apa yang telah kita lakukan. Baik itu dosanya dosa kecil, apalagi dosa besar, mesti akan memberikan pengaruh yang buruk. Maka di sini diingatkan kembali oleh penulis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, renungkanlah sebagai hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dosa. Serta bayangkanlah oleh kamu jika engkau terkena daripada dampak dosa tersebut. Jadikanlah renungan itu sebagai faktor pendorong untuk jiwa agar jiwa ini betul-betul kuat di dalam menjauhi dosa. Kadang-kadang kan jiwa kita masih meremehkan atau masih menggampangkan. Nggak apa-apalah, ya sedikit pula, kecil, kapan lagi? Aduh, ada kapan lagi? Subhanallah. Maka tentu ini adalah pemikiran yang menjadi hasutan, bisikan daripada syaitan, yang menjadikan jiwa kita ini lemah sehingga dia tidak kuat untuk bisa menjauhkan dirinya daripada dosa. Maka apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, renungkanlah kalau kiranya dampak daripada dosa tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupanmu, baik itu kehidupan di dunia, lebih lagi nanti di kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di akhirat. Kita memiliki 3 fase kehidupan. Ya, fase kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, fase kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh ini diberikan lagi kehidupan. Ya, ruh yang telah dicabut oleh malaikat maut yang dibawa ke langit, nanti akan setelah itu diturunkan kembali dan dikembalikan kepada jasadnya. Dan jasad yang telah dipersatukan dengan ruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Munkar Nakir dengan memberikan pertanyaan berkaitan tentang Rabb-nya, berkaitan tentang agamanya, berkaitan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalul kubur, soalul malakaini fil qabr. Pertanyaan yang ditanyakan oleh 2 malaikat itu Munkar dan Nakir di dalam kubur, inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Kita sering mendengar fitnah kubur, fitnah kubur. Artinya fitnah kubur itu adalah ujian yang ada di dalam kubur dalam bentuk pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir berkaitan tentang man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, berkaitan tentang siapa Rabbmu, kemudian berkaitan tentang apa agamamu, berkaitan tentang siapa nabimu. Ketiga pertanyaan ini akan ditanyakan di dalam kubur. Dan orang yang dimudahkan untuk menjawab adalah orang yang soleh, yang beriman lagi taat. Namun orang yang fajir, fasik, kafir, apalagi dia banyak bergelimang maksiat, terlebih dosanya adalah dosa-dosa besar, maka tentu ini berat baginya untuk bisa dia menjawab 3 pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini dia akibat daripada dosa, menjadikan mulut ini lemah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika berada di dalam alam barzakh. Dan siapa yang tak mampu untuk menjawabnya, maka akan disiksa di dalamnya. Siapa yang tidak mampu untuk menjawab, tidak bisa menjawab 3 pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir,
maka mereka akan disiksa, dan siksaan ini diakibatkan tadi ya ketidakmampuan dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan yang menjadikan lisan ini tak mampu menjawab adalah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dosa pengaruhnya luar biasa, dampak buruknya bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tapi akan berkelanjutan di dalam kehidupan alam barzah, dan begitu pun juga nanti akan berkelanjutan hisabnya pada hari kiamat. Dan disiksanya orang di dalam alam barzakh itu adalah bukan hanya ruhnya saja, tetapi yang disiksa adalah juga jasadnya, jasmaninya, badannya, fisiknya pun juga akan disiksa. Bagi mereka yang tidak bisa menjawab dengan baik 3 pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ini para ulama mengatakan siksaan yang ada dalam kubur bukan hanya siksaan rohani, ruhnya saja, tetapi juga jasmani, sebagaimana yang diterangkan oleh di dalam kitab Al-Aqidah atau Hawiyah oleh penulis, disampaikan di dalamnya bahwasanya disiksanya kita di dalam alam barzakh bukan hanya ruhnya, tetapi juga jasadnya, badannya. Maka tentu agar kita bisa terhindar dari segala keburukan, maka berupayalah kita menguatkan jiwa untuk tidak memberanikan diri di dalam melakukan dosa, sedikit atau banyaknya, kecil ataupun besarnya. Jadikanlah renungan itu sebagai faktor pendorong bagi jiwa untuk menjauhi dosa. Dan saya akan menggambarkan sekelumit tentang dampak daripada dosa. Cukuplah bagi orang yang berakal untuk mempercayainya. Pertama, dengan dia melakukan dosa, hati itu akan terkunci. Hati akan terkunci. Dan pendengaran serta penglihatannya pun juga akan tertutup, dan menjadikan hati menjadi gelap, ya, gelap karena sudah ditutup dengan noda-noda hitam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abada, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba khati'ah, apabila dia melakukan suatu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditorehkan atau nukitat, ditorehkan di dalam hatinya noda hitam, 1 titik noda hitam. Itu baru satu dosa, 1 titik noda hitam. Kalau 2 dosa, tentu 2 noda yang ditorehkan. Kalau banyak dosa yang dilakukan, tentu akan banyak tinta-tinta yang ditumpahkan, yang ditorehkan di dalam hatinya, sehingga itulah yang menjadikan hatinya gelap, ya, hatinya gelap, ya. Makanya jangan mudah-mudah kita menjawab, gelap. Ya, artinya ya ini bercanda ya, kalimat yang tadi yang nggak masuk dalam pembahasan ini ya. Artinya yang patut kita khawatirkan itu adalah gelapnya hati. Karena banyak orang yang takut daripada gelapnya kehidupan kesehariannya, seperti mati lampu. Orang histeris ketika mati lampu, ya, di rumah, di luar rumah, tiba-tiba lagi duduk, lagi kumpul, berada dalam rumahnya atau di luar rumah, orang pada takut. Dan orang yang berkendara pun juga khawatir ketika terjadinya mati lampu. Itu saja dunia yang gelap, manusia berupaya untuk apa? Menghindari dirinya daripada hal-hal yang ada kemungkinan keburukan terjadi di saat itu. Entah itu kecelakaan, ataupun yang lain-lainnya. Mungkin ketika itu sedang masak, apakah orang yang sedang masak tetap dia melanjutkan kegiatan masak-masaknya ketika mati lampu? Maka jawabannya tentu tidak. Karena dikhawatirkan, takutnya tadi akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, sesuatu yang bisa menimpa hal yang buruk kepada dirinya. Maka tentu ini baru gelapnya dunia. Ya, ketika Allah mematikan lampu tersebut, nikmat cahaya Allah cabut, itu sudah membahayakan diri kita, sudah menghadirkan banyak hal-hal yang buruk. Apalagi kalau ini Allah gelapkan hati kita. Tentu inilah sesuatu yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita upayakan untuk tidak terjadi bagi hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Surat Muhammad ayat 24 ini sebagai tambahan dalil karena disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat hati yang terkunci.
Karena di poin yang pertama, di antara dampak buruk dosa yaitu adalah terkuncinya hati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 24 sebagai tambahan faedah dalil, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka, ini orang-orang tidak mentadaburi Al-Quran, dan ayat ini adalah kepada orang-orang munafik ketika itu. Apakah mereka tidak ada upaya untuk mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau karena memang mereka sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sulit mereka mendapatkan faidah yang baik daripada cahaya Al-Quran, daripada ayat Al-Quran. Maka ini adalah merupakan ayat yang menerangkan tentang hati itu bisa terkunci dengan dosa ataupun maksiat yang dilakukan di dalam pelanggaran syariat yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dampak daripada dosa atau hukuman yang Allah berikan terhadap dosa, yaitu adalah melemahkan dan melumpuhkan ketaatan. Ketika kita melihat diri kita ini lemah di dalam melakukan ketaatan, atau tidak kuat di dalam melaksanakan kebaikan, maka itu tanda bahwasanya hati kita sedang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat akan dosa yang kita laksanakan. Akibat daripada dosa yang pernah kita laksanakan. Maka ketika kita melihat orang lain dengan mudahnya, mereka bangun salat subuh tepat pada awal waktunya, atau melaksanakan salat sunnah ba'diyah, qobliyah, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu. Kemudian kita melihat diri kita tidak kuat melaksanakannya, yang lain kuat di dalam melaksanakan puasa, tapi kita tidak kuat di dalam melaksanakannya, yang lain kuat bangun malam untuk salat tahajud, tetapi kita tidak kuat untuk melaksanakannya. Orang pun juga ketika Ramadan kuat di dalam membaca Al-Quran, tapi kita tidak kuat di dalam melaksanakannya. Orang kuat untuk melaksanakan ibadah ini, ibadah itu, tetapi kita sendiri yang melihat badannya sehat, tidak ada penyakit, tetapi lemah dia melaksanakannya, tidak mendapatkan kekuatan jiwa di dalam melakukannya, berarti itu harusnya menjadi peringatan. Ya, bagi orang-orang yang masih memiliki akal, itu menjadi peringatan bahwasanya itu adalah merupakan hukuman atas dosa yang pernah dia laksanakan. Maka bersegeralah setelah itu untuk memperbaiki dirinya, tinggalkan dosa yang pernah dilaksanakan, dan kemudian bertaubat serta melaksanakan amal kebaikan sebagaimana ini diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Dan kata bersegera menuju ampunan Allah ini bukan hanya kepada mukmin yang taat, tetapi tentu lebih-lebih lagi kepada pelaku maksiat. Ketika dia menyadari dirinya lemah di dalam melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mendapatkan kekuatan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi renungan muhasabatun nafas, introspeksi diri, berarti itu adalah sebagai peringatan bahwasanya bisa jadi ini adalah merupakan hukuman yang diberikan oleh Allah atas dosa yang pernah dia laksanakan. Oleh karenanya, segera tinggalkan dosa untuk kembali meraih ampunan Allah, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, kemudian gunakanlah waktu yang ada dan juga kesempatan yang ada di dalam kehidupan dunia ini untuk meraih surganya Allah. Wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagaimana caranya bersegera untuk meraih surganya Allah? Yaitu dengan beramal soleh, dengan amal soleh. Maka ini adalah dampak buruk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah tetapkan atas dosa yang dilakukan, yaitu melemahkan jiwa dan badan di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, hukuman yang Allah tetapkan atas dosa yang dilaksanakan kepada hambanya adalah hatinya menjadi tuli. Hatinya menjadi tuli. Ya, tidak mendengar kebenaran. Sekalipun nasihat itu jelas sudah diberikan, tentang dalil disampaikan, hujjah, ya, kemudian burhan, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW,
telah disampaikan, telah disebutkan, telah diterangkan dengan jelas ayatnya, dengan jelas hadisnya, maka dia tidak mau mendengarkannya. Ini adalah merupakan dampak buruk daripada dosa. Dan orang yang mengabaikan untuk tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan yang datang daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan siksaan di dunia, siksaan di alam barzah, begitupun juga siksaan di akhirat. Maka jangan pernah kita menutup telinga ini daripada kebenaran, sehingga itu akan menjadikan telinga kita dibutakan, ditulikan oleh Allah, mata kita akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya pun juga akan dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini adalah benar-benar matanya dibuat buta, kemudian telinganya dibuat buta, kemudian mulutnya dibuat bisu, telinganya dibuat tuli, matanya dibuat buta, lisannya dibuat bisu. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi artinya di sini dia tertutup di dalam melihat kebenaran. Telinganya tertutup di dalam mendapatkan nasihat yang benar. Walaupun sebenarnya nasihatnya mungkin singkat, ringkas, dan jelas, tapi sulit bagi dia memahaminya. Ini berarti apa? Telinganya sudah ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang merasa kok yang disampaikan dari nasihat tidak bisa dia pahami. Ya bisa jadi itu adalah merupakan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya ditulikan, hatinya dibutakan, dilemahkan di dalam menerima kebaikan dan seterusnya. Dan ini terdapat ancaman bagi orang yang telah ditulikan telinganya oleh Allah, dibutakan penglihatannya, kemudian juga dibekukan otaknya, artinya otaknya tidak lagi bisa memahami dengan baik ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka ancaman hukuman di dunia bukan hanya itu, tetapi juga akan dilanjutkan diberikan azab, siksaan yang sangat pedih di dalam neraka as-sa'ir. Di dalam neraka as-sa'ir. Sa'ir ini adalah salah satu daripada nama neraka. Ya, as-sa'ir ini adalah salah satu daripada nama neraka. Dan itu terdapat di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Ini sebagai tambahan juga faedah dalil, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma' aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang kafir yang sudah akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka as-sa'ir, mereka berkata, sekiranya dahulu kami di dalam kehidupan dunia nasma', berupaya untuk menggunakan pendengaran ini, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan peringatan daripada ayat-ayat Allah, mendengarkan peringatan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian na'qil. Na'qil itu adalah menggunakan akal. Ya, menggunakan akal, artinya menggunakan akal di sini adalah memikirkan nasihat yang disampaikan yang berangkat dari Al-Quran ataupun juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata berakal ini dipakai di dalam istilah orang Minang, hidup barakah, berakal, mati, masya Allah. Nah, ini running text-nya di bawah ya. Hidup berakal, artinya kita gunakan akal ini untuk mengkaji firman Allah, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telinga ini digunakan untuk mendengarkan peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian akal ini digunakan untuk memahami ilmu, ya, menggunakan akalnya untuk bisa mengkaji ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mengantarkan kita selamat daripada siksaan api neraka. Tetapi sebaliknya, jika dia mengindahkan, dia tidak mau menggunakan telinganya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, peringatan yang ada di dalam kebenaran, baik datang dari firman Allah maupun sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditulikan oleh Allah. Ditulikan oleh Allah telinganya di dunia, dia tidak lagi memahami peringatan yang datang dari Al-Quran dan hadis, begitupun juga penglihatan matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia melihat dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini tentu sebuah keburukan ketika manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
tentu ini adalah sebuah keburukan. Ketika orang tidak bisa membedakan mana penawar dan mana yang racun, maka tentu ini adalah sebuah keburukan. Dia kira itu adalah penawar, obat, tapi ternyata yang diminum racun. Tentu ini adalah akan membinasakan dirinya. Begitupun juga dengan manusia. Ketika dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tentu dia akan banyak terjerumus di dalam keburukan, di dalam kemaksiatan, dan di dalam perkara-perkara yang dapat membinasakan dirinya. Dan itu akan membawa dia di dalam penyesalan akibat dosa yang dia lakukan. Makanya ada orang yang matanya tidak dibutakan, lisannya tidak dibisukan, pendengarannya tidak ditulikan, namun hatinya semuanya ini yang dibutakan, ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Ini adalah merupakan ayat yang menerangkan dahulu tentang orang-orang Quraisy yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak mau melihat kejadian yang telah Allah berikan untuk membinasakan kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan dekat dengan tempat-tempat mereka. Dan tempat-tempat yang dibinasakan pun juga sampai saat ini masih tersisa. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala masih menyediakan dan menyisakan tempat-tempat yang dibinasakan agar manusia itu melihat dan dia mengambil ibrah. Ya, dia mengambil pelajaran. Afala fa'tabiru al-ibrah afala ta'qilun. Ya, tidaklah mereka merenungi, tidaklah mereka menggunakan akalnya untuk mengambil ibrah yang baik, untuk memotivasi dirinya agar kuat di dalam melaksanakan ibadah dan melindungi dirinya daripada melakukan kemaksiatan, agar mereka bisa dijauhkan daripada bencana dan musibah yang akan Allah timpakan akibat dosa yang mereka laksanakan. Maka ayat ini, Quran surat Al-Hajj ayat 46 adalah merupakan ayat yang mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan tentunya ini juga untuk kita semuanya, bukan hanya untuk orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman juga. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilun biha. Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan membawa hati yang senantiasa memahami apa yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Au adhanun yasma'una biha. Ataukah mereka tidaklah berjalan di atas muka bumi ini dengan membawa azan, yaitu telinga-telinga mereka. Azan itu adalah jamak daripada udhun. Yang mereka gunakan telinga tersebut untuk bisa mendengar peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya. Fa innaha la ta'mal absar. Akan tetapi yang sebenarnya bukanlah mata mereka yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang sebenarnya buta adalah hati mereka yang ada di dalam dada-dada mereka. Allati fis sudur. Ya, yang ada di dalam dada-dadanya mereka itulah yang buta. Hati mereka lah yang telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini mereka berjalan di atas muka bumi, tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan penglihatannya untuk melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan akalnya untuk merenungi dan mempelajari dengan baik hikmah dari setiap ayat yang telah diingatkan di dalam Al-Qur'an melewati lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ya betapa banyak kita lihat orang yang benar-benar matanya buta, tapi hatinya tidak dibutakan oleh Allah. Sehingga banyak dari mereka yang menghafalkan ayat Al-Quran. Hafal mereka ayat Al-Quran.
Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dia memiliki cacat secara fisik, cacat yang benar-benar cacat secara fisik, tetapi kekuatan fisiknya untuk bisa beribadah kepada Allah, hadir salat 5 waktu di masjid, menunaikan puasa dengan baik, kemudian menghafalkan Al-Quran dengan baik, bahkan mereka melaksanakan haji dan umroh di tanah haram yang jauh daripada tempat tinggal mereka, mereka berhasil untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Jadi fisik, ya cacatnya fisik ini bukanlah menjadi penghalang untuk seorang hamba melaksanakan ibadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah seorang sahabat yang ketika itu dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntun dia pergi ke masjid, dia tidak bisa melihat. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mendengarkan azan?" Iya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan fa'ajib. Oleh karenanya, jawablah azan tersebut. Artinya apa? Jawablah panggilan azan tersebut untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kita lihat sekarang banyak orang yang matanya masih bisa melihat, bahkan keberadaan rumahnya sangat dekat dengan masjid, keberadaan masjid bisa terlihat oleh matanya, kemudian jarak daripada masjid itu bisa dijangkau dengan kakinya, telinganya pun juga masih bisa mendengar kumandang azan yang disebutkan, ya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berupaya untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala melewati apa yang mereka dengar dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan perbuatan kelalaian yang akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Kebutaan yang sempurna pada hakikatnya adalah kebutaan hati. Buta hatinya. Sampai-sampai buta penglihatan mata dapat dinafikan jika dibandingkan dengan kesempurnaan dan kekuatan hati. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinnal ladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, yang kuat fisiknya dan dapat mengalahkan lawannya. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kekuatan hakikat kekuatan itu bukan pada fisik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia bisa bergulat, sekalipun dia bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisiknya, bukan itu hakikat kekuatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi hakikat kekuatan itu adalah kekuatan jiwa. Ketika jiwa ini dia hendak marah, ketika jiwa ini dia hendak menyampaikan emosinya, tetapi dia tahan, dia cegah untuk tidak mengeluarkan emosinya, tidak dia keluarkan amarahnya, dia bisa menahan amarahnya, dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah, itulah jiwa yang kuat dan itulah sebenar-benarnya kekuatan. Jadi kekuatan yang baik itu berada di kekuatan jiwa. Penglihatan yang baik itu adalah berada di penglihatan jiwa, dan jiwa itu berada di hati. Ya, makanya inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hati. Ketika hati ini baik, ketika hati ini sehat, maka seluruh apa yang akan kita laksanakan menjadi baik dan sehat. Namun ketika hati ini sakit dan rusak, maka apa yang akan dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya itu pun juga akan menjadi rusak. Ya, oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, hati ini adalah ibarat raja untuk anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah merupakan bawahannya, ya, yang akan diperintahkan oleh raja, dan anggota tubuh ini akan melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Kalau rajanya memerintahkan keburukan, tentu bawahannya, pasukannya, prajuritnya akan melakukan keburukan. Tapi kalau rajanya memerintahkan melakukan kebaikan, tentu prajurit, pasukan, dan bawahannya akan melakukan kebaikan. Maka raja daripada anggota tubuh adalah hati, hati. Maka hati itu bukan hanya berada di batin, tapi kita bawa di dalam zahir. Kita bawa dalam perkara zahir. Ya, jadi bukan hanya berada di dalam dada, tapi kita upayakan juga berada di luar dada. Nah, makanya ketika kita pengen pergi, biasanya diingatkan sama istri apa? Atau mungkin anak-anak ketika hendak pergi izin sama orang tuanya, meninggalkan rumah karena kerja ataupun karena ingin berangkat sekolah, biasanya orang tua mengingatkan apa? Hati-hati.
Iya, hati-hati. Iya, kalau nyebrang jangan ngelamun. Berarti apa? Dia bawa hati, dia bawa kesadaran diri. Maka kita ini harus sadar mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus sadar mana yang batil dan mana yang hak. Kita harus sadar mana yang ketaatan dan mana kemaksiatan. Kita harus sadar mana yang putih dan mana yang gelap. Kita harus sadar mana yang akan berdampak dosa dan mana yang akan memberikan pahala. Harus sadar, harus tahu ya. Maka ketika kita melakukan perkara dunia, kenapa kita jeli dan berhati-hati? Namun untuk perkara yang berkaitan tentang masalah ibadah, kita tidak jeli dan kita tidak berhati-hati. Bisa jadi kita yang punya niat ibadah, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diniatkan tadi akan menjadi sia-sia. Dan itu termasuk daripada sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yaitu di dalam firman Allah, amilatun nasibah. Ada orang yang bersusah payah di dalam melakukan suatu perbuatan tetapi sia-sia. Bisa jadi niatnya sudah baik tapi tata caranya yang tidak baik, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau sebaliknya tata caranya sudah baik tetapi niatnya yang tidak baik. Maka semuanya harus memenuhi, setiap amal kita hendaknya memenuhi dua hal ini, yaitu niat yang baik, ikhlas karena Allah, dan yang kedua tata cara dalam ibadah dan ketaatan yang akan dilaksanakan hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang disebut dengan ahsanu amala. Di awal Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ahsanu amala diterangkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, sebagaimana dikutip di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau memberikan penjelasan amalan yang paling baik, ahsanu amala, adalah amalan yang terpenuhi dua hal tadi, yaitu aswaba wa akhlas, atau akhlas wa aswaba. Akhlas berupaya betul-betul ikhlas di dalam beramal, kemudian yang kedua aswaba, betul-betul di dalam beramal sesuai dengan pedoman yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyak orang saat ini dia menganggap itu adalah merupakan kebaikan, tapi ternyata itu adalah merupakan kebatilan. Contoh seperti dia membaca suatu surat tertentu dengan meyakini surat tertentu, ya, contoh seperti surat Yusuf contohnya. Membaca surat Yusuf dengan meyakini bahwasanya dengan membaca surat tersebut akan menghadirkan keturunan yang ganteng, yang gagah-gagah seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Membaca surat Yusuf ini adalah merupakan amalan yang baik, membaca Al-Quran. Tetapi ketika itu ada keyakinan khusus, di mana keyakinan keutamaan daripada yang diyakini tadi tidak diterangkan di dalam satupun dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika amal tersebut adalah merupakan ibadah yang kita niatkan ikhlas karena Allah, maka tentu ini hendaknya ada pedoman yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga pernah terjadi, ada salah seorang yang sholat setelah sholat subuh, kemudian dia memperbanyak sholat sunnah setelah subuh. Sholat tentu ini adalah merupakan ibadah yang baik, dia merupakan tiang daripada agama. Tetapi ketika dia sholat setelah sholat subuh, dan ini adalah merupakan waktu terlarang, ya sholat sunnah mutlak contohnya, tentunya ini tidak diperbolehkan dilaksanakan kecuali kalau memang ada sebab tertentu. Salat-salat muqayyad, contoh seperti dia baru masuk masjid untuk menghadiri kajian setelah salat subuh, kemudian sebelum duduk dia melaksanakan salat tahiyatul masjid, atau mungkin batal wudunya kemudian dia ingin melaksanakan salat sunnah wudu di waktu itu, atau mungkin dia habis bermaksiat kemudian dia pengen bertobat, kemudian dia melaksanakan sholat taubat, maka sholat taubat itu diperbolehkan dilaksanakan di waktu-waktu terlarang. Di antara waktu terlarang itu adalah setelah sholat subuh, karena untuk bertobat daripada dosa tidak boleh ditunda-tunda, hendaknya disegerakan. Dalilnya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin
rahimahullah taala adalah Quran surat Ali Imran tadi, ayat 133. Bersegera meraih ampunan, diantaranya adalah bertaubat. Maka diantara salat yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu adalah salat taubat. Sekalipun di waktu terlarang, maka diperbolehkan untuk dilaksanakan. Maka itu namanya salat yang bersifat muqayyad, yang terikat dengan sebab-sebab khusus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau dia niatkan untuk melaksanakan salat sunnah mutlak, yang itu niatnya pengen aja salat sunnah tanpa ada niat khusus, pengen memperbanyak salat sunnah, dan itu adalah merupakan di waktu terlarang dia laksanakan, maka ini tidak boleh dia kerjakan, ya, tidak boleh dia kerjakan. Tapi kan ini salat, ya. Tapi kan ini ibadah, ya. Namun ibadah ini yang niatnya ikhlas karena Allah, hendaknya dia melihat tentang pedoman dan ajaran yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan waktu manhi, waktu yang terlarang untuk memperbanyak salat sunnah. Ya, diantaranya ketika matahari mau terbenam, ini juga adalah merupakan waktu terlarang. Ketika matahari hendak tergelincir, yaitu mendekati waktu salat zuhur, ini adalah merupakan juga waktu terlarang, ya, sehingga di waktu-waktu tersebut diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melaksanakan salat sunnah yang bersifat mutlak. Adapun yang bersifat muqayyad, terikat dengan sebab khusus, itu diperbolehkan. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran hakikat kekuatan bukanlah berada di fisik, tetapi hakikat kekuatan seseorang yaitu berada di dalam kekuatan jiwanya. Dia bisa mengendalikan jiwanya di dalam kebaikan. Dia bisa mengontrol amarahnya, dia bisa mengontrol emosinya, diarahkan kepada kebaikan. Maka itulah hakikat kekuatan daripada seseorang. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya dan Imam Muslim di dalam Sahihnya rahmatullah alaihima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal miskin bit tawaf." Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling demi sesuap atau dua suap makanan. Ya, kemiskinan yang hakiki itu bukan berada di dalam kemiskinan makanan ataupun harta. Alladzi tarudduhu luqmah aw luqmatan walakinnal miskin alladzi la yas'alun nas wa la yuftan lahu fayutasaddaq alaihi. Namun orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia dan keadaannya tidak diketahui untuk diberi sedekah. Ya. Jadi orang yang miskin itu dia sebenarnya nggak punya harta, namun dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Berarti apa? Kekuatan jiwa untuk tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Adapun kita sekarang ini, padahal punya bekal makanan untuk 2-3 hari ke depan, ya. Dia memiliki harta untuk bisa dia berikan kepada makanan, namun dia sudah menganggap dirinya miskin, sehingga dia meminta-minta, dan meminta-minta dia kumpulkan harta untuk bekal 40 tahun yang akan datang. Subhanallah, ini kan kita lihat banyak orang yang punya profesi, ya, bilangnya minta-minta buat makan kapan? Boleh dia minta-minta untuk makan di hari itu, kalau memang betul-betul dia tidak memiliki makanan. Ya. Padahal dia masih memiliki makanan, tapi dia sudah meminta. Sama seperti keadaan di mana kita boleh memakan daging babi. Kapan itu? Ketika bekal 3 hari yang akan datang udah habis? Ya enggak. Ketika memang dia dapatkan dirinya sudah tidak makan di beberapa hari tersebut, kemudian dia merasakan badannya sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan, sudah sakit, sudah sangat lemah. Kalau dia tidak makan dengan daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mati, baru itu dikatakan miskin. Tapi ini enggak. Kadang baru bunyi kruk. Ini bisa jadi faktor angin atau asam lambung ini kan bukan karena makanan saja kan, tapi emang asam lambung kan bisa juga karena stresnya pikiran. Orang bisa muntah pun bukan karena faktor makanan, ya, orang bisa muntah karena faktor pikiran, stres yang tinggi yang terlalu dalam sehingga berat dirasakan oleh tubuhnya, akhirnya tubuh memberikan respon, sakit perut, mohon maaf, bisa jadi dia mencret. Ya, orang badan ini kan memberikan respon macam-macam ketika sedang pikirannya berat.
Iya, bisa jadi dia sakit perut, akhirnya terganggu pencernaannya atau muntah-muntah ya, dan seterusnya. Maka banyak orang yang baru merasa lapar, bukan betul-betul kelaparan. Ya, tapi dia sudah memudahkan tangannya untuk diarahkan kepada orang lain untuk meminta-minta apa yang menjadi hajatnya. Apalagi ini bukan hajat doruri, hajat yang bersifat darurat. Apa itu? Kendaraan. Ya, ini kan bukan sifat darurat, seperti tempat tinggal. Ini bukan sifat darurat. Yang sifat darurat itu adalah makanan. Kalau dia tidak makan, dia bisa mati. Adapun orang kan sekarang kalau tempat tinggal, apakah dengan dia tidak memiliki tempat tinggal, dia bisa mati? Subhanallah. Ya. Begitupun juga dengan kendaraan. Apakah dia ketika dia tidak memiliki kendaraan, dia bisa mati? Ya, subhanallah. Banyak orang itu menyempitkan dirinya, ya, mengantarkan dirinya kepada mudarat dengan tadi tidak menggunakan akalnya di dalam kebaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka tentu beberapa hadis ini kembali memberikan pelajaran yang baik kepada kita tentang hakikat kebaikan itu berada di dalam hati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan hakikat kekayaan yaitu adalah kekayaan yang ada di dalam hati, bukan bikasrotil arad, bukan karena banyaknya harta, bukan itu orang yang disebut orang kaya, tetapi orang yang benar-benar kaya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kaya hati, iya, kaya hati, karena dia mudah untuk memiliki sifat ridho, memiliki sifat qanaah atas apa yang telah diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Makanya di antara hal yang kita minta yaitu adalah merasa kecukupan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Dan gina yang dimaksud di sini adalah kecukupan hati. Ya, ketika diberikan rezeki berapapun banyaknya, maka dia akan merasa apa? Cukup. Dan kalau bahasa kita yang lainnya disebut dengan qanaah, ya, merasa cukup. Nah, sudah masuk waktu salat Isya? 1 menit lagi. Baik, nanti kalau udah masuk kedip-kedip ya. Ya, kasih isyarat. Kemudian yang keempat, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, hukuman yang Allah tetapkan atas dosa yang keempat adalah tenggelamnya hati. Seperti halnya tenggelamnya sesuatu beserta segala isinya. Tentu segala sesuatu yang bermanfaat jika tenggelam, dia tidak lagi memiliki nilai. Ya, ketika hati itu tenggelam di dalam dosa, maka hati itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak memiliki nilai bagi orang yang memiliki hati tersebut. Allah Ta'ala alam. Selanjutnya nanti penjelasannya akan kita lengkapi setelah dikumandangkannya azan salat Isya. Barakallahu fiikum. Seperti halnya tenggelam sesuatu beserta segala isinya. Hati tersebut tenggelam sampai ke tingkat yang terendah, sementara pemiliknya tidak menyadari hal ini. Tanda-tanda tergelincirnya hati adalah ia senantiasa mengelilingi perkara-perkara yang rendah, kotor, dan hina. Itu maksiat. Maksiat itu adalah perkara yang paling kotor. Ada orang yang jijik dengan kotoran. Ya, mohon maaf, kotoran manusia atau kotoran hewan, tapi dia sendiri tidak merasa jijik dengan kotoran maksiat. Dia lebih memperhatikan kebersihan atau kotoran yang ada yang menjadi penampilan badannya. Oh, ini ada nodanya, malu kalau dipakai. Oh, ini ada kuah yang tumpah sehingga kalau pengen dipakai untuk acara hajatan, kumpul-kumpul, kayaknya gak pas nih, karena kotor. Merasa ya, hal itu tidak membuat dia nyaman karena ada kotoran di badannya, sehingga akan mengganggu kenyamanan dia di mata manusia. Maka orang lebih banyak fokusnya kepada keberadaan tampilan fisiknya, zahirnya, dari pakaiannya, badannya di mata manusia, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana keadaan hatinya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya kita adalah lebih malu di hadapan Allah dibandingkan malu di hadapan manusia, karena kita ini sama-sama budak. Kita ini sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang membuat kita itu membedakan satu dengan yang lain?
Tidak ada kecuali hanya ketakwaan. Kecuali hanya ketakwaan. Makin takwa kita dengan amal soleh, maka itulah yang makin menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makin kita terjerumus dan tenggelam di dalam maksiat, itulah yang menjadikan kita makhluk yang paling rendah dan hina, yang penuh kotor di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kotor yang hakiki itu bukanlah kotor secara fisik yang menempel di badan ataupun yang menempel di pakaian. Tetapi hakikat kotor itu adalah apa yang mengotori hati, yaitu maksiat, yaitu dosa. Sementara hati yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didekatkan kepadanya senantiasa berada di atas arasy, artinya dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat yang terbaik, yaitu bagi mereka yang hatinya senantiasa berada di dalam amal soleh, di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia daripada kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah yang bisa kita pelajari, 4 poin yang berkaitan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka pelaku maksiat. Semoga ini menjadi poin yang bermanfaat agar kita bisa menguatkan jiwa di dalam meninggalkan dosa dan di dalam menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan langkah kita berada di dalam kebaikan. Semoga setiap amal kita diterima, setiap dosa kita diampuni, dan semoga setiap doa-doa yang kita panjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelumnya, Anda mau kasih hadiah siapa aja yang bawa buku, Pak? 1, 2, 6, fadhal. Yang akhwat ada enggak? Buku. Ada bukunya tapi. Masya Allah, fadhal. Anda kasih hadiah buat antum. Iya, insya Allah ada hadiah. Yang ibu-ibu ada atau tidak? Ibu-ibu? Tidak ada? Numpang dengan catatan suaminya. Iya, Masya Allah. Ya, hadiah khusus untuk yang membawa buku. Ini agak sedikit berbeda, Pak ya. Silahkan yang mau bertanya. Nah, fadhal Pak, hadiah. Yang ada pertanyaan, silahkan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada maka saya akan bertanya. Fadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat. Ya. Baik. Biar jeli di dalam melihat kebenaran. Masya Allah. Umur berapa sekarang? Masya Allah. Banyak seperti udah melihat syubhat ya. Iya, kalau masih muda nampaknya nggak terlalu akan bisa melihat syubhat. Ini berarti yang sudah mulai memperhatikan perkara-perkara yang baik ataupun yang buruk yang ada di dalam agama. Barakallahu fiik. Ana kasih hadiah biar antum bisa berdoa dijauhkan dari syubhat. Nah, Masya Allah. Fadhal. Jangan yang ini udah minum ya. Iya, fadhal. Doa biar dijauhkan daripada syubhat. Pertama, doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Atau yang kedua, ya doa ini sering dibaca ketika kami waktu sedang mau memulai silat waktu itu atau mau menutup silat. Iya, di mana itu? Di tapak suci. Biasanya doanya ini nih, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Dan ini doanya sangat baik isinya. Kenapa? Ya, karena di situ meminta agar ditampakkan kebenaran adalah kebenaran dan dimudahkan untuk bisa mengikutinya, dan meminta kepada Allah agar menjauhkan menampakkan kebatilan adalah merupakan kebatilan, tidak tercampur dengan syubhat, dan dimudahkan untuk bisa menjauhkannya. Atau doa yang lain yang sering diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal
tsabbit qalbi ala dinik. Kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, hingga akhir doa. Maka bacalah doa tersebut. Terdapat di awal Quran surat Ali Imran ya, doa tersebut. Kemudian setelah berdoa teruslah belajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang saya dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang mengetahui untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari perkara syubhat. Karena syubhat itu bisa jadi halal, syubhat itu bisa jadi haram, syubhat itu bisa baik, bisa buruk dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi tidak semua syubhat itu berakhir haram, tidak. Bisa jadi syubhat ini berakhir halal, perkara yang halal, cuman karena ketidaktahuan kita beramal tanpa ilmu, inilah yang dilarang. Ya, kenapa kita menjauhkan perkara syubhat? Karena kita beramal tanpa ilmu, dan itu yang dilarang di dalam syariat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak banyak orang yang bisa melihat perkara syubhat, apakah dia baik berada di dalam perkara hak atau dia buruk di dalam perkara yang batil. Sehingga teruslah belajar ilmu agama, karena dia merupakan cahaya ilahi yang datang daripada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu agama datang dari wahyu Allah, dari petunjuk Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menguatkan di dalam sabdanya, di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara yang kalian jika telah berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu tidak terjerumus di dalam keburukan. Yaitu dua perkara yang hendaknya kita berpegang teguh, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, yang maksud dengan berpegang teguh adalah dengan mempelajarinya, dan yang kedua mengamalkannya. Maka perkara yang tiga yaitu adalah beramal dengan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu. Kalau memang ternyata yang kita akan laksanakan belum kita ketahui ilmunya, sekalipun yang terlihat di mata kita banyak manusia melakukannya, maka lebih baik jangan dahulu kita melaksanakan. Karena barometer dalam kebenaran bukan melihat daripada apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Barometer kebenaran bukan dilihat daripada apa yang banyak dilakukan oleh manusia, tetapi untuk bisa mengetahui ini adalah kebenaran ataupun kebatilan, yaitu dilihat dari apa yang ditentukan dan diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, demikian yang bisa kita pelajari. Jazakumullah khairan jamaah sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga apa yang telah dilakukan untuk hadir di majelis ilmu ini tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.